Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kehidupan kepada kita untuk dapat menikmati lezatnya ibadah, untuk dapat meningkatkan iman kita, untuk mendidik jiwa kita menjadi manusia yang bertakwa, menjadi seorang yang saleh ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih berada dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah, akan tetapi tentunya kita terus introspeksi diri, terus muhasabah. Walaupun kita sudah berada di penghujung Ramadan. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 25 Ramadan 1447 Hijriah, kita terus harus selalu diingatkan. Harus untuk selalu diingatkan kepada hal-hal yang akan menuju akhir daripada Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa. Tidak asing lagi, selalu kita mendengar hadis Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dinilai adalah di akhirnya. Dan kita masih bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan. Itulah yang telah diingatkan di awal Ramadan dengan adanya nasihat-nasihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kaum muslimin dan muslimat untuk berpuasa. Karena puasa itu, apalagi Ramadan, puasa itu memiliki pelajaran atau pengajaran yang sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Dikatakan syahrul Ramadan, syahrul sabar, yaitu bulan kita untuk melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, tidak akan terpengaruh oleh apapun yang ada di sekitar kita. Ketika adanya pengaruh yang ada di sekitar kita
maka banyaknya orang-orang yang tidak berpuasa. Banyaknya orang-orang yang mereka tetap malas melaksanakan perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Begitu juga sabar di dalam menjauhi diri dari perbuatan dosa. Subhanallah, kita mengatakan banyak orang yang sanggup menahan haus dan lapar. Ini kan sesuatu yang sangat tidak bisa dihindari, apalagi dalam keadaan lapar. Tapi ternyata banyak orang atau kaum muslimin yang bisa menahan dirinya dari haus dan lapar. Akan mendekati istrinya di siang hari, walaupun dia adalah halal untuknya. Ini adalah merupakan beberapa contoh untuk melatih kita sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu adalah perbuatan mubah. Kalau kita berpikir perbuatan mubah ya dilakukan saja, tetapi ini larangan, diharamkan. Tidak boleh dilakukan. Sama juga dengan contohnya kalau kita mengambil ibadah yang lain. Di dalam ibadah yang besar juga termasuk rukun Islam, yaitu ibadah haji dan umrah. Ketika kita belajar manasik tentang haji dan umrah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, apalagi beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara-cara ibadah manasik haji dan umrah. Untuk apa? Agar kita mendapatkan pahala, agar sempurna pahala haji dan umrah, agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika sesuatu itu banyak yang dimubahkan sebelum memakai kain ihram, sebelum mengucapkan di miqat, tempat berhenti labbaik Allahumma umrah, atau ketika sudah berada di Mekah dan akan menuju ke Mina, kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Berarti kita sudah siap, menunjukkan kita memproklamirkan diri kita dengan ucapan tersebut sudah siap untuk meninggalkan yang dimubahkan ketika sebelum pakai ihram. Padahal perkara itu adalah mubah. Maaf, mungkin bagi laki-laki tidak boleh pakai celana dalam, pakai singlet, pakai baju, pakai peci, bahkan pakai sepatu yang menutupi mata kaki, pakai minyak wangi. Padahal subhanallah, minyak wangi disukai oleh Nabi SAW. Tapi ini merupakan pelanggaran. Cabut bulu yang ada di tubuh kita, rambut, atau potong kuku, atau bahkan berada di tanah haram kita mencabut tanaman-tanaman yang ada di tanah haram yang tumbuh sendiri, bukan yang ditanam. Dan juga tidak boleh berburu. Padahal berburu adalah sesuatu yang dihalalkan, apalagi binatangnya sudah jelas adalah binatang yang boleh dimakan. Tapi semua itu untuk melatih seseorang, untuk membiasakan dirinya agar dia semakin bisa untuk menjauhi hal yang diharamkan, hal yang dimubahkan saja. Kalau dia betul-betul tekad kuat, bulat dan betul ingin mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah hajinya tadi dan umrah, begitu juga dalam ibadah puasanya, maka dia wajib meninggalkan hal yang dimubahkan. Hanya sementara waktu. Kalau orang yang berpuasa berarti dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sudah malam, sudah maghrib, dihalalkan yang mubah tadi. Begitu juga di dalam umrah misalnya. Mulai dari miqat, misalnya di Bir Ali, di Zulhulaifah, di Madinah. Kita menjadikan miqat di sana, kemudian menahan hal-hal yang dimubahkan tadi. Dalam perjalanan kita menuju Mekah, kemudian melaksanakan umrah sampai tahallul, mencukur rambut, kemudian
ya kita dibolehkan kembali melakukan hal yang dimubahkan. Kalau haji mungkin agak panjang, mulai dari tanggal 8, 9 dan masuk pagi 10. Kalau pagi 10 yaitu hari raya Idul Adha tepatnya, ya bagi orang-orang yang tidak haji, maka ada dua perbuatan bila dia lakukan, dia sudah boleh tukar baju. Ya. Ketika dia sudah melempar jumroh Aqabah, atau dia sudah cukur rambut, ya, atau dia sudah pokoknya mengambil 2 dari 3 perbuatan, atau dia sudah tawaf ifadah dan sa'i. Makanya salah satu hikmah yang sangat besar atau rahasia dari ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita sebenarnya kembali kepada kita. Kembali kepada kita untuk mendidik kita menjadi, ya, seseorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim mukmin yang membiasakan diri, ya, untuk taat kepada perintah Allah, untuk taat kepada menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diungkapkan oleh para ulama. Mereka mengatakan sangat aneh kalau ada orang yang dia bisa dia menahan hal-hal yang mubah seperti makan dan minum tadi, atau berhubungan dengan istrinya, tapi ini kan hal membatalkan puasa, bisa dia menahannya, ya 12 jam misalnya atau lebih. Ya, kenapa dia tidak bisa menahan hal yang diharamkan? Di sinilah kata para ulama, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk melatih diri kita dari kesabaran, dan juga untuk mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah di akhir ayat yang berbunyi yang kita selalu dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu agar kalian bertakwa. Selalu kita mendengar penjelasan dari para ulama, dari Talq bin Habib rahimahullah ta'ala tentang definisi takwa yang paling lengkap, yang paling dikatakan oleh para ulama jami'un mani'un syamil, yaitu mencakup dari seluruh definisi yang mungkin sebagian para ulama berbeda-beda mendefinisikan takwa, tapi masuk di dalamnya lengkap, ya, dikatakan oleh para ulama, yaitu seorang itu melakukan perintah Allah atas dasar ilmu. Berarti di sini la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, akan didapati di akhir Ramadan dan setelah masuk Idul Fitri, dia dapatkan itu atau di malam, ya, terakhir dari malam Ramadan, dia dapatkan itu ketika dia dari awal Ramadan sampai akhir, ya, pagi, siang dan malamnya, maka dia melakukan perintah Allah. Atas dasar ilmu, dia berilmu, dia belajar, ya, dia duduk di majelis ilmu, dia mempelajari hadis-hadis Nabi berkaitan dengan perintah-perintah Allah dalam puasa, apa saja yang dilakukan. Kemudian dia berharap dengan apa yang dia lakukan tersebut pahala yang besar, janji Allah, apalagi berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita dengar di awal Ramadan begitu banyaknya keutamaan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya syaitan, ya, diampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, ya, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang berdiri qiyam Ramadan melaksanakan salat, diampuni dosanya yang telah lalu ketika dia mendapatkan malam, satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, kemudian dia menghidupkan malam itu dengan ibadah. Kemudian juga di setiap malam ada harapan, ya, dan mudah-mudahan dia termasuk orang tersebut, yaitu dibebaskan oleh Allah dari api neraka, mendapatkan rahmat Allah, ya, dan banyak sekali, dan mendapatkan tentunya pahala yang tanpa batas, karena puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa inna shauma li, ya, wa ana ajzi bihi. Ya, satu hari seorang berpuasa karena Allah akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 kharifan, yaitu sejauh 70 tahun perjalanan. Jauh sekali dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu baru 1 hari karena Allah. Bagaimana dengan dia terus berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala? Belum ibadah-ibadah yang lain. Maka ini adalah takwa. Ya, begitu juga dari sisi yang kedua, yaitu adanya larangan. Dia meninggalkan larangan Allah atas dasar ilmu. Ya, apalagi dia membaca ayat-ayat Al-Quran, dia membaca hadis-hadis Nabi, bagaimana ancaman-ancaman dari Nabi SAW melalui lisan beliau alaihissalam, bagaimana orang apabila dia hanya berpuasa, menahan haus dan lapar, tidak membatalkan puasanya, tetapi dia tidak bisa menjaga anggota tubuhnya yang lain dari hal-hal yang diharamkan, yang bisa merusak pahala puasanya, bahkan menghilangkan pahala puasanya, dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa ketika dia meninggalkan larangan Allah atas dasar ilmu. Makanya kalau menggali dan mempelajari, mendalami tentang fikih Ramadan banyak sekali. Itu seharusnya sudah sebelum masuk Ramadan kita sudah tahu semua. Sudah tahu kita dan sudah mengerti dan kita sudah berilmu. Ya, bahkan ada hal-hal yang dimubahkan dianggap oleh sebagian kaum muslimin diharamkan, ternyata tidak. Ada bahkan sebagian yang dibolehkan tapi dianggap oleh sebagian kaum muslimin tidak dibolehkan. Ya, contohnya misalnya azan, jarak antara orang yang sedang sahur dengan dengan sahurnya atau dengan masuk azan waktu subuh 10 menit yang dikenal kalau di negeri kita dengan imsak. Ya, maka ketika itu sudah bunyi sirine, berarti 10 menit lagi ya akan azan. Maka salah kaum muslimin ketika memahami batas ketika sudah bunyi sirine 10 menit sebelum azan itu tidak boleh makan dan minum. Bahkan ada yang mengatakan diharamkan, bahkan batal. Ini kan namanya nggak ngerti ilmu berkaitan dengan sunnah tentang hal-hal yang dilarang dalam puasa apa, yang dibolehkan apa. Inilah atas dasar ilmu bagi perkara-perkara yang akan mendatangkan dosa besar. Dan telah kita bahas pada pertemuan Ahad yang lalu. Salah satu contohnya adalah menahan diri dari ghibah, lisan kita, dari ghibah, namimah, fitnah. Nah, ini bisa merusak puasa kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dengan latihan ini sudah akan menjadi bekal bagi kita. Ada istilah kita mengatakan ya, bisa karena biasa. Semua kita bisa menjadi orang bertakwa, bisa menjadi orang yang istiqamah. Ya. Istiqamah setelah Ramadan bagaimana? Bisa. Sebenarnya kita sudah membiasakan diri, walaupun di awal-awal berat. Ya, banyak yang terasa berat di awal Ramadan tersebut, tetapi dengan perjalanan waktu kita melatih, kita menahan hawa nafsu kita bermujahadah, melawan keinginan-keinginan diri kita yang tidak baik, kita latih terus, kita kalahkan keinginan-keinginan tidak baik tersebut, akhirnya kita bisa menguasainya. Jadi dikatakan jihadun nafs oleh Imam Ibn Qayyim, yang beliau mengatakan yang paling berat itu memang jihadun nafs, itu kita memerangi ya keinginan buruk dari diri kita sendiri, perbuatan maksiat atau hal-hal yang seperti tadi bisa merusak pahala puasa, bisa membatalkan puasa. Itulah tarbiyah imaniyah, tarbiyah iman. Itulah madrasah imaniyah, sekolah kita ibaratnya berada di dalam sekolah untuk mendidik iman kita selama 1 bulan. Ya, ditempa, betul-betul digodok, betul-betul diberikan aturan-aturan yang disiplin. Tapi masalahnya nggak ada yang memantaunya. Disinilah kesadaran kita masing-masing. Dan kita mengatakan, selalu disebutkan oleh para ulama, ya, kita mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah tersebut harus dengan kesadaran diri kita sendiri, bukan dengan paksaan. Disitulah latihannya. Disitulah akan membentuk seorang itu dia bisa istiqomah setelah Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditinggalkan. Makanya banyak para ulama salaf mengatakan ciri-ciri amalan itu diterima
ya, dia istiqamah, dia tidak meninggalkan apa yang telah dilakukannya di dalam ibadah tersebut. Ciri-ciri orang yang setelah melaksanakan ibadah haji dan umroh, amalan ibadah haji dan umrohnya seperti salat berjamaah, zikir, berdoa, baca Quran, itu tidak dia tinggalkan. Maka dia menjadi orang yang lebih baik. Dulu mungkin banyak akhlaknya yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dia tinggalkan. Ini namanya betul dia sudah istiqamah dan ciri-ciri diterima amalan ibadahnya. Ya, ciri-ciri apa? Diterima amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau sudah habis Ramadan, kalau kita mau tahu ciri-ciri diterima amalan ibadah kita, lihatlah ibadah kita. Masih berjalan seperti biasa. Bahkan subhanallah, kalau semakin meningkat dan semakin taat dan semakin kuat, maka inilah ciri-ciri seorang itu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memastikan pasti diterima, tapi kan disebutkan ada, kita bisa melihat alamahnya, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Dan itu pada pribadi kita masing-masing. Apa yang telah Anda lakukan di dalam bulan Ramadan berupa salat berjamaah bagi laki-laki 5 waktu, tidak ada tinggal, maka di luar Ramadan mulai masuk Syawal itu juga wajib Anda lakukan. Ciri-ciri amalan Anda diterima. Ciri-ciri Anda insya Allah berada dalam istiqamah setelah Ramadan. Istiqamah tetap, ya, luzumu ta'ah azza wa jalla. Dikatakan adalah selalu tidak terpisah dari ketaatan kepada Allah. Dan telah kita sebutkan tadi, baik berupa perintah yang dilakukan atau berupa larangan yang dijauhi. Apalagi bentuk perintah. Ya. Ya, diantaranya ya, walaupun ada yang sifatnya tidak wajib, tetapi ini kan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap istiqomahnya kita. Ya, baca Al-Quran, ya, dirutinkan kembali. Walaupun mungkin banyaknya baca Al-Quran dalam Ramadan berbeda dengan di luar Ramadan, tetapi tetap membaca Al-Quran setiap hari. Berzikir, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang pernah kita dengarkan dan juga ada dibahas oleh Syekh Abdul Razak dalam beberapa kitab beliau dari riwayat hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh para ulama hadis. Ya, para sahabat bertanya, seorang yang puasa ibadah atau secara khusus puasa, mana yang paling afdal, mana yang paling banyak pahalanya? Kata Nabi SAW, aktsaruhum dzikran lillah, adalah orang yang paling banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia sekedar puasa, tapi juga dia berzikir kepada Allah dimanapun dia berada, dalam perjalanannya, dalam mobilnya, dalam kapalnya, mungkin dalam pesawatnya, di motornya, bahkan berjalan kakinya, ya, tidak pernah lepas lisannya mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zikir-zikir dan secara khusus juga doa yang diajarkan oleh Nabi dalam keseharian kita, zikir pagi dan petang. Ya, doa mau keluar rumah, masuk rumah, ya, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, dalam perjalanan safar, ya, dan banyak sekali yang kalau ini kita pertahankan dan terus kita lakukan, maka ini adalah ciri-ciri orang yang istiqamah setelah Ramadan yang telah dia tinggalkan. Dan ini ciri-ciri insya Allah dikabulkan oleh Allah amalannya. Ya, jangan ditinggalkan. Makanya ada hadis Nabi SAW mengatakan, jangan kamu seperti fulan yang dia melakukan sesuatu, sudah dia lakukan lalu dia tinggalkan. Makanya ada Nabi SAW mengatakan, ya, ahabul amal ilallah adwamuha wa anqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Dan telah kita sebutkan tadi. Mungkin kuantitas kita membaca Al-Quran di luar Ramadan berbeda sedikit daripada dalam bulan Ramadan. Dan ini biasanya namanya suasana. Tetapi bacaan Al-Quran itu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Itu juga zikir, ya. Apalagi zikir mudah.
Dimanapun kita berada bisa kita berzikir pada Allah dalam keadaan apapun. Ya, begitu juga berdoa, ada waktu-waktu yang ijabahkan. Dah biasa kita melakukan dalam bulan Ramadan, lakukan lagi. Antara azan dan qomat, ya, ketika sujud, ketika kita bangun sepertiga malam terakhir. Subhanallah, bagaimana seorang itu dia bisa begadang 10 hari, 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Coba pertahankan itu. Apa yang telah Anda lakukan? Ya, tidak perlu seperti Anda begadang berjam-jam sampai masuk sebelum subuh dan sahur, tapi mungkin kuantitasnya atau banyaknya mungkin tidak terlalu banyak, tapi istiqomah, tapi tetap dilakukan di luar Ramadan. Itu yang dikatakan tadi, ahabul amal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang termasuk dicintai, yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Ini yang mesti kita pikirkan masing-masing dari kita, pertahankan amalan tersebut. Ini bentuk amalan-amalan kebaikan, beruntuk perintah, baik itu adalah perintah yang wajib ataupun sunat, atau yang diamalkan oleh Nabi SAW. Kita berusaha untuk menjadikan beliau adalah suri tauladan kita dalam seluruh ibadah, apalagi beliau sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, ya. Tapi tentunya kita berusaha untuk mencontoh beliau, apalagi kita belum ada jaminan masuk surga, ya. Paling kurang apa yang kita bisa ikuti, apa yang kita lakukan, kita berusaha meniru semirip mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itulah yang akan membuat kita sudah terbiasa. Telah kita sebutkan tadi, sudah terbiasa, akhirnya sesuatu yang sudah terbiasa, apalagi sudah mendarah daging, sudah masuk ke dalam jiwa kita, itu biasanya kalau ditinggalkan gelisah. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita dan rasanya sudah enak melakukannya, kalau ditinggalkan biasanya sedih, biasanya ada penyesalan. Itulah yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Ya, ketergelinciran ataupun kurang dalam melakukan sesuatu itu, lalai itu suatu yang mungkin pasti ada. Tapi jangan berlarut-larut. Ya, tetapi yang baik tentunya kita terus mawas diri, terus kita perhatikan dari amalan kita masing-masing. Ya, termasuk juga berinfak. Apa amalan yang telah Anda lakukan di dalam bulan Ramadan, termasuk pahalanya besar, yaitu berinfak, memberikan makan orang berbuka, atau memberikan makan fakir miskin, atau membantu orang-orang yang lemah, atau mengeluarkan zakat, atau membantu orang dengan harta benda kita, tenaga kita. Nah, sudah biasa kita melakukannya, terus lakukan ini. Jangan berhenti. Ya, lakukan ini juga di luar Ramadan. Kan dikatakan istiqomah setelah Ramadan. Nampak bukti dari amalan kita tersebut di luar Ramadan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai utusan Allah, kalau kita katakan beliau itu paling bertakwa, orang yang paling bertakwa di permukaan bumi, apalagi beliau adalah utusan Allah, manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk ulul azmi minar rusul. Dari seluruh para nabi dan rasul ada 5 yang terbaik. Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang terbaik dari yang 5 adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Makanya beliau menjadi khatamul anbiya wal mursalin, ya, penutup dari seluruh para nabi dan rasulullah. Nabi ada ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Apalagi diturunkan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dirubah oleh siapapun, dan dia menjadi mukjizat sampai hari kiamat. Ya, dan Rasulullah SAW telah mengamalkan Al-Quran tersebut. Beliau saja yang sudah, kalau kita katakan pasti beliau adalah contoh yang terdepan dari orang yang istiqamah dalam setiap ibadah setelah melakukan ibadah. Setelah melakukan umroh, setelah melakukan haji Nabi, ya. Begitu juga setelah melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan. Beliau adalah contoh yang paling, ya,
terdepan bagi kita semua umat Islam di dalam istiqamah. Sudah seperti itu kita mengatakan tentang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam masih diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW saja diingatkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Apalagi ini kata perintah menggunakan dhamir anta, satu orang. Kamu satu orang. Kata Allah, "Fastaqim kama umirta." Manusia yang terbaik disuruh istiqomah. Padahal beliau Masya Allah suri tauladan dari semua sahabat. Apalagi dari umat Islam. Dan bagaimana kuatnya ibadah beliau. Bagaimana takwa beliau. Bagaimana menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala sempurna. Dan bagaimana muamalah beliau juga kepada manusia terbaik akhlaknya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya memerintahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, "Fastaqim kama umirta." Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau telah diperintahkan. Berarti siapa yang memerintahkannya? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tentang ayat ini, "Fastaqim kama umirta," istiqomahlah kamu wahai saudaraku sebagaimana yang telah diperintahkan. Maksudnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, maka lakukan juga. Sebagaimana yang telah Nabi SAW meninggalkan sesuatu perkara tersebut, apalagi beliau mengucapkan dalam sunnah qauliyahnya, perkataan beliau hal-hal yang diharamkan, ya, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu maka jauhilah. Itulah istiqamah. Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka. Begitu juga bagi orang-orang yang juga bertobat kembali kepada Allah yang bersamamu. Wala tadghaw. Jangan kamu sesat, jangan kamu melampaui batas, jangan kamu berpaling dari jalan istiqamah. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia Allah dengan apa yang kalian lakukan maha melihat. Begitu juga di dalam surat Fussilat, ayat ini juga selalu kita dengar. Surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ada yang mirip dengan ayat ini, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Tadi surat Fussilat ayat 30. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 juga Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar bagi orang-orang istiqamah, memuji mereka dan memberikan balasan yang baik, balasan yang terbaik, dan memberikan kebaikan pada orang yang tidak keluar dari ketaatan, kepada orang yang tidak masuk di dalam melakukan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, itulah dikatakan hakikat tauhid. Kita mengesahkan Allah. Kita mengatakan Allah adalah Rabb kita. Sebagaimana yang kita selalu baca. Mudah-mudahan selalu kita baca dan tidak pernah kita tinggalkan zikir pagi. Kita mengatakan raditu billahi rabba. Saya ridho bahwa Allah adalah Rabbku. Dialah yang membuat aku bisa hidup di dunia ini, yang menciptakanku. Bukan orang tua. Orang tua itu perantara saja. Dialah yang memberikan kenikmatan dunia berupa makan dan minum, tempat tinggal, kendaraan, pakaian, banyak sekali. Dialah adalah Rabb kita, Rabbuna Allah. Bahkan dialah yang telah memberikan kebaikan yang lebih baik dari dunia beserta isinya, itu agama Allah. Berada di dalam iman, di dalam ketakwaan, di dalam ibadah.
Apalagi di dalam bulan Ramadan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Berhenti setelah itu tidak, dia tetap pertahankan. Dia istiqamah, dia luzumu ta'ah ala dawam, bahkan ilal mamat. Terus dia tidak pernah keluar dari ketaatan tersebut sampai dia bertemu dengan Allah SWT, sampai meninggalkan dunia ini. Itu dikatakan akan mendapatkan keutamaan yang besar, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang sangat banyak. Apa tujuannya turun? Ya, di antaranya melindungi mereka dari keburukan. Di antaranya mendoakan mereka agar mendapatkan keampunan dari Allah. Ya, di antaranya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dan bahkan ketika mau sakarat maut, ya sudah sakarat maut dan mau meninggal, tetap ya diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan kepadanya, alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu sedih, janganlah kamu takut dari apa yang akan kamu hadapi setelah kematianmu, karena kamu istiqamah, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan, pasti kamu dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga wala tahzanu, jangan kamu sedih, jangan kamu berpikir tentang sesuatu yang kamu tinggalkan dari anak, istri, bisnis kamu, kerja kamu, gimana ini semuanya nanti nggak ada yang jaga, nggak ada yang jangan. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Orang yang istiqamah akan dijaga oleh Allah SWT, keluarganya dan hartanya. Wala tahzanu, dan tidak perlu bersedih. Bahkan mendapatkan janji yang kenikmatan yang abadi, dan sebenarnya kenikmatan yang panjang dan tidak pernah terputus, yaitu surga. Wa absyiru bil jannah, maka berikan berita gembira kepada mereka, mereka akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Surat Fussilat ayat 30. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Berbeda lafaznya saja. Ya, kalau surat Fussilat alla takhafu, kalau surat Al-Ahqaf fala khaufun 'alaihim, maknanya sama. Jangan takut. Kemudian surat Fussilat wala tahzanu, surat Al-Ahqaf ya wala hum yahzanun, sama. Kemudian di surat Fussilat dikatakan wa absyiru bil jannah. Di surat Al-Ahqaf dikatakan ayat 14, ya ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Itulah yang dikatakan bahwa orang yang berpuasa dan dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan dia terus dalam keadaan seperti itu, dan dia praktekkan lagi di luar Ramadannya, dia jaga terus yang sudah dia biasakan, dia akan mendapatkan surga. Ya, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang lain yang perlu kita sampaikan di dalam bahasan ini. Ya, sebagaimana dikumpulkan oleh para ulama berkaitan dengan istiqamah, apalagi istiqamah setelah Ramadan, maka kita harus selalu ingat, ya, banyak faktor-faktor yang bisa memalingkan kita dari ketaatan. Banyak faktor-faktor X-nya yang bisa mempengaruhi kita, membawa kita kepada kemaksiatan. Suasana Ramadan luar biasa, bisa orang menjaganya. Tapi setelah Ramadan bagaimana? Lepas. Ya, oleh sebab itu yang harus kita selalu ingat. Apalagi salah satu keutamaan dari Ramadan apa? Dibelenggunya syaitan. Wasufidati syayatin. Dikatakan dalam riwayat yang lain, maradatu syayatin, yaitu ketua-ketuanya, penghulu-penghulunya. Ya, ketua-ketua dari syaitan, tapi anak-anak kecilnya, keroconya ada terus bertebaran. Tetapi setelah Ramadan semuanya dilepaskan, tidak dibelenggu lagi. Oleh sebab itu ada para ulama salaf, sebagian ulama salaf rahimahumullah ta'ala mengatakan, ma amarallahu bi amrin, tidaklah Allah SWT memerintahkan satu perintah. Perhatikan, perintah Allah banyak, perintah wajib dan perintah sunat. Itu juga dari hadis Nabi, dari perkataan Nabi, ada perintah wajib, ada perintah sunat. Apalagi yang wajib.
Ya, tidaklah tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kecuali wali syaitan fihi nazghatan. Ya, kecuali syaitan dia tidak mau tinggal diam. Dia akan menipu manusia, akan menyesatkan manusia, akan menggiring manusia dari dua penyimpangan. Ya, imma ila tafrid, bisa dari sisi at-tafrid, melalaikan, wa imma ila mujawazah atau ila al-ifrat, atau dari sisi melampaui batas. Wala yubali bi ayyihima dhafar. Syaitan tidak peduli, pokoknya dia terus akan merusak diri kita, iman kita, ibadah kita. Ya, dia tidak peduli, pokoknya dia berhasil walaupun dari salah satu yang dilakukannya tadi, yang digodanya kita tadi, yang diajaknya kita tadi, yang dipengaruhinya kita tadi, dari satu dari dua jalan tersebut, atau mungkin dua-duanya ada orang yang kena. Ya, terus dia melakukannya. Yang penting dia berhasil. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, tetap kalau contohnya ilat tafrid atau imma ilat tafridin, yaitu melalaikan. Ya, seperti subhanallah, sudah biasa salat berjamaah, ternyata sudah habis Ramadan, masuk Syawal, nggak ada lagi nampak masjid ramai seperti bulan Ramadan. Kemana kaum muslimin? Ya, lalai. Setan berhasil menipu mereka kembali. Di dalam bulan Ramadan mereka hadir di dalam masjid, sholat 5 waktu. Tapi sudah Ramadan hilang lagi. Masjid kosong lagi, sepi lagi. Ini berhasil setan ya menyesatkan mereka. Ila tafrid, kelalaian. Banyak kelalaian yang dia sebenarnya tahu itu adalah kelalaian, tapi dia lakukan. Setan terus mempengaruhinya. Gitu ya, seperti tadi tafrid, pokoknya tidak peduli, tidak mau lagi baca Quran, tidak mau lagi zikir, tidak mau lagi doa, atau malas-malasan. Ya. Subhanallah. Ila tafrid atau ila ifrat, atau melampaui batas. Hati-hati. Kita beribadah itu harus ada contoh dari Nabi SAW. Tidak boleh melampaui batas. Itu dikatakan kalau sudah keluar dari batas yang telah diatur di dalam syariat, yang telah dicontohkan oleh Nabi, itu dikatakan amalan bid'ah. Bid'ah itu sesat itu bahaya. Bisa terancam seorang itu masuk dalam api neraka. Dosa besar. Bid'ah itu dosa besar. Yang sampai kita melampaui batas, sudah ada aturannya. Ikuti saja apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu pun kadang-kadang kita nggak sanggup melakukan semuanya, karena banyak sekali perintah atau contoh dari Nabi SAW, amalan ibadah yang kita tidak sanggup. Bahkan para sahabat pun mereka tidak sanggup. Kenapa kita harus menambahnya? Kenapa kita juga harus menguranginya yang sudah ada takarannya? Jangan dilakukan ifrat. Hati-hati, dalam urusan perintah, dalam urusan ibadah, banyak orang yang akan dipengaruhi oleh syaitan dari dua sisi ini. Ifrat atau tafrid. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau tidak salah di dalam kitabnya ya Iqtida' Shiratal Mustaqim, mengikuti jalan yang lurus, atau kitabnya yang lain Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa, ya, beliau berkata rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innal karamata luzumul istiqamah. Ketahuilah sesungguhnya yang dikatakan seorang itu memiliki karamah, dan kita selalu mendengar istilah ini. Kalau para nabi dan rasul, sesuatu yang tidak diberikan kepada selain tidak diberikan kepada selain para nabi dan rasul, dan mereka mendapatkan kelebihan ini pada diri mereka yang diberikan oleh Allah, namanya mu'jizat. Kalau untuk orang selain para nabi dan rasul dikatakan karamah. Karamatul awliya, karamatnya para wali. Mulai dari sahabat, selain dari nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama dan orang-orang soleh,
Ya, orang-orang istiqomah menjalankan ketaatan tersebut, ada saja Allah berikan kelebihan-kelebihan pada diri dia. Tapi jangan dibayangkan bahwa karomah itu, keramat wali itu hanya Masya Allah seperti sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Ya, ada istilahnya kesaktian. Karomah itu kesaktian kata orang awam. Sebenarnya hakikat daripada karomah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan hal-hal yang seperti tadi, tapi kata beliau hakikat dari karomah itu yang sebenarnya adalah luzumul istiqamah, tetap berada dalam istiqamah, berada dalam ketaatan, menjauhi larangan Allah, itulah hakikat karomah. Ya, itulah hakikat karomah. Maka semuanya insya Allah kita bisa mendapatkan karomah dari Allah dan kita semua bisa dikatakan wali Allah. Makanya di dalam surat Yunus dikatakan ala inna auliya Allah ya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inna auliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah ciri-cirinya apa? Orang yang beriman. Ya, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa adalah luzumul istiqamah. Jadi semua kita bisa dikatakan wali Allah dengan syarat istiqamah. Yang karamah luzumul istiqamah wa inna allaha lam yukrim abdahu bikaramatin a'dhama min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yarda. Dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala perkataan, dan sesungguhnya Allah tidak ada memuliakan seorang hamba yang mendapatkan karamah yang lebih besar dari seseorang itu diberikan taufik oleh Allah melakukan sesuatu yang dicintai dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah karamah yang terbesar. Bukan kesaktian yang tadi, itu kan hanya kelebihan dari sisi tertentu. Ya, kalau berbicara tentang istilahnya keramat itu dikatakan kesaktian, banyak sekali sahabat banyak mendapatkannya, tapi tidak semua sahabat. Begitu juga para ulama, tidak semua para ulama. Tapi itu pun dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu saja. Dan itu tidak ada sekolahnya, tidak ada belajarnya, tidak ada ilmu untuk mendapatkan karamah. Tapi semuanya kita bisa mendapatkan karamah dari Allah dengan apa? Dengan diberikan oleh Allah taufik, ya, melakukan sesuatu apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'atu rasulih, dan dia adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang bisa membantu seseorang untuk istiqamah, di antaranya adalah takwa kepada Allah dan muraqabah. Lalu terus berada dalam ketakwaan. Lakukan perintah, jauhi larangan. Lakukan perintah, jauhi larangan. Terus ya, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kita. Jauhi larangan Allah, tinggalkan. Jangan setengah-setengah. Terus lakukan. Latih diri kita. Nah, dan itulah sebabnya seorang itu akan diberikan pertolongan oleh Allah. Begitu juga merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apalagi yang tadi kita ucapkan ya muqallibal qulub, ini dikatakan oleh para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yang mendengarkan Nabi SAW mengucapkan ini, bahwa beliau memperbanyak ucapan doa ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ai Allah yang zat yang membolak-balikkan hati manusia, maka ya tetapkanlah, istiqomahkanlah aku di dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Ini orang yaitu Rasulullah SAW sudah jelas amalan beliau itu luar biasa. Tapi beliau masih meminta agar istiqomah, tidak keluar dari ketaatan. Apalagi kita, maka berbanyak doa. Meminta pertolongan kepada Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan taufik kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu dengan melakukan hal-hal yang sudah jelas, dijaga. Kalau kita menjaga Allah, menjaga aturan Allah, Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazuka. Ya, nasihat Nabi SAW kepada anak pamannya itu Abdullah bin Abbas ketika beliau masih kecil, kata Nabi SAW, ya gulam ini u'alimuka kalimat ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka kamu bisa selalu istiqomah ketika kamu menjaga aturan-aturan Allah.
Maka kalau kebalikannya berarti apa? Ketika orang tidak menjaga aturan Allah, ketika orang sudah jauh daripada melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan melakukan larangan-larangan Allah, disitulah akan lepas istiqomahnya. Karena Allah tidak mau menjaganya lagi, karena dia tidak menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga talabul ilmi syar'i. Jangan berhenti menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama walaupun Anda ya terjun dalam dunia mencari harta, ya, tetapi ilmu agama itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimah sampai kapan? Sampai mati, apalagi berhubungan dengan ya ibadah kita masing-masing, berhubungan dengan ibadah pribadi-pribadi kita. Fardu ain, maka menuntut ilmu. Ya, karena ilmu itu adalah cahaya Allah. Ilmu itu yang akan membimbing kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Orang yang lari dari majelis ilmu akan jauh dari istiqomah, bahkan lepas dari istiqomah. Kemudian luzumur rifqatus salih juga, dia selalu berteman dengan teman-teman yang saleh, yang baik, yang rajin pergi salat ke masjid, yang rajin baca Al-Quran, yang baik tutur katanya, baik akhlaknya, yang suka membantu orang, ya, yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Teman, menjadikan orang ini teman dekat kita, ya, yang selalu menjaga salatnya, ya, yang rajin berinfak apabila dia memiliki harta. Ini arifqatus salihah. Ini juga penyebab terbesar istiqamah. Hati-hati kebalikannya, ketika Anda berteman dengan teman yang buruk, walaupun Anda sudah ditempa di dalam bulan Ramadan melakukan ibadah yang banyak sekali dan bahkan sanggup melakukan meninggalkan larangan Allah, tetapi setelah habis Ramadan ya ngumpul lagi dengan orang-orang yang tidak baik, maka ini tidak istiqamah, maka ini akan jauh dari istiqamah, akan lepas dari istiqamah. Begitu juga antaranya amalan yang lain, ada amal salih, banyak melakukan amalan saleh, di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tua. Doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, pasti orang tua kita banyak doa kebaikan untuk kita. Kalau kita durhaka, banyak doa yang buruk, tapi sebenarnya tidak boleh berdoa buruk untuk anak. Nah, itu larangan dari Nabi SAW. La tad'u ala anfusikum wala auladikum wala aula amwalikum. Jangan kamu berdoa buruk untuk dirimu, untuk anakmu, dan untuk hartamu. Tapi memang doa orang tua itu Masya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'watun mustajab, termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doatul walid ya liwaladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Maka kita menjadikan ini adalah merupakan wasilah perantara ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka akan semakin istiqamah kita. Juga silaturahim, jaga hubungan baik dengan keluarga kita. Kemudian wa qasratun nawafil, memperbanyak amalan sunat, jangan hanya cukup amalan wajib saja. Kemudian juga selalu kita taubatun nasuh, karena kita selalu berbuat dosa setiap hari, dosa kecil, maka kita banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Tidak ada kata tertutup untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga akan membawa kita akan istiqamah. Kemudian juga seperti yang telah kita sebutkan tadi, memperbanyak baca Al-Quran sekaligus dengan mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Mungkin memperbanyak baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ya bisa, dan kita sanggup bahkan mengkhatamkannya. Tapi mungkin karena waktu yang terbatas untuk mempelajari tafsir makna yang terkandung di dalamnya, dan kesempatan bagi kita ketika sudah selesai Ramadan ya ada majelis-majelis ilmu, apalagi berkaitan dengan pelajaran tafsir, mendalami makna yang terkandung di dalamnya, hukum-hukum Allah, dan itu adalah salah satu wasilah. Ya, wasilah juga yang terbesar untuk kita istiqamah. Kemudian memperbanyak zikir. Uzkurullah dzikran katsiran. Banyaklah berzikir kepada Allah. Ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wadhkuruni adzkurkum. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ingatlah kepadaku, selalulah ingat kepadaku zikir, maka aku akan mengingatmu. Maka di sini adalah merupakan taufik yang terbesar. Allah akan membimbing seseorang ketika orang itu selalu mengingat Allah SWT. Begitu juga al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, kita juga harus berdakwah.
sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kapasitas ilmu kita, sesuai dengan status sosial kita, dimanapun kita berada. Orang yang bekerja di kantor, kerja di pasar, kerja di perusahaan, seorang guru, kepala sekolah, ya, seorang yang mungkin bekerja di tempat-tempat yang lain, semua kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini memberikan pengaruh yang besar untuk kita istiqamah. Kalau kita diam-diam saja, apalagi nampak kemungkaran, ini berat. Ini bisa pengaruhnya berat untuk kita bisa masuk kepada kemungkaran tersebut. Karena kita tidak mengingkari kemungkaran. Kita tidak mengajak orang kepada kebaikan. Jadi dengan kita mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, di situ Allah berikan taufik kita untuk bisa mengamalkannya. Kemudian at-tafakkur fi makhluqatillahi azza wa jalla, yaitu selalu berpikir tentang makhluk Allah, kebesaran Allah. Ya, apalagi disebutkan tentang banyaknya makhluk Allah, bahkan semua makhluk Allah itu bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk itu bertasbih, memuji Allah. Ya, berzikir, mengingat Allah dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat, ya, binatang saja bisa bertasbih, bisa berzikir. Ya, bisa melakukannya, apalagi kita manusia. Kemudian juga selalu mengingat kematian dan akhirat, karena ini juga termasuk hal yang sangat kuat sekali memberikan pengaruh kepada kita untuk kita, ya, istiqamah. Kalau kita misalnya ingin melakukan hal yang diharamkan, stop. Kenapa? Jangan kamu melakukan itu, datangnya malaikat maut mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan berbahaya. Maka ingat kematian, kita ingat akhirat. Apa yang kita lakukan akan dibalasi di akhirat, diberikan balasan. Kalau kita banyak melakukan ketaatan, kebaikan, menjauhi larangan, pasti akan diberikan kebaikan. Akan diselamatkan oleh Allah dari huru-hara hari akhirat, hari kiamat. Akan dimudahkan hisabnya. Akan dimasukkan ke dalam surga. Bukankah ini adalah cita-cita kita semua? Iya. Mengingat kematian dan akhirat. Ya, kemudian tentunya muhasabatun nafs. Selalulah introspeksi diri kita, apalagi kita dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan orang tidak ada yang melihat, berusaha untuk ikhlas dalam ibadah kita, ya, menjauhi diri kita dari riya, dan introspeksi diri kita. Coba merenung, ya, bagaimana kita ini banyak dosa. Kita ini perlu pengampunan dari Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak diampuni oleh Allah, kita hancur. Kita akan rugi. Kita akan masuk neraka, waliyadzubillah. Ya, membuat kita akan istiqomah. Oh, saya tidak bisa ini, tinggalkan apa yang sudah saya lakukan dalam bulan Ramadan ini, terus saya akan pertahankan. Kemudian begitu juga membaca, melihat, ya, biografi kehidupan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang soleh, apalagi para nabi dan rasul, dan terkhusus nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Begitu juga kisah-kisah sahabat, ya, dan kisah-kisah para salafus saleh yang telah dibukukan oleh para ulama. Ini juga menjadi motivasi yang kuat untuk menguatkan kita di dalam ketaatan, untuk kita berusaha menjauhi diri dari maksiat. Subhanallah, antum baca banyak sekali kisahnya, apalagi kisah orang-orang yang soleh. Antum baca saja seorang ulama yang sudah menjadi ulama besar, dia bahkan banyak kata-katanya diambil hikmahnya. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ya, dia taubatnya itu sudah terlambat, sudah mungkin umur 40 tahun ke atas. Apa kerjanya sebelum itu? Perampok, begal. Ya, setiap pedagang, orang kaya segala macam akan melintasi padang pasir, dia sudah punya pasukannya. Dia seperti orang bajing loncat, ya, seperti orang yang begal dan yang lainnya, bahkan membunuh, merampas harta orang-orang yang mereka mengadakan perjalanan dan mereka sembunyi, lalu ditangkap orang tersebut, orang yang bawa harta tersebut, lalu dibunuh, bahkan diambil harta. Ini bukan dosa kecil, tapi ini adalah dosa besar. Tetapi beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, diberikan hidayah oleh Allah. Tersentuh hatinya ketika mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bertobat dan menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang berilmu. Ya, jadi banyak kisah-kisah yang sebenarnya semua kita bisa. Ya, apa bedanya kamu dengan mereka? Enggak ada. Sama-sama manusia, tapi kenapa mereka bisa
menjadi orang yang lebih baik, bertakwa, dan mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan taufik, maka kita juga bisa untuk mendapatkannya. Dengan syarat telah disebutkan tadi, yang jaga dari hal-hal yang bisa menolong kita untuk selalu istiqamah, ya. Dan apa yang telah kita sebutkan mungkin cukup, ya, berkaitan dengan hal yang kita bahas pada pertemuan pagi menjelang siang pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada masuk satu pertanyaan dari pemirsa Asil TV, Hafizahullah Ta'ala, dari Yusra di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya di tempat saya pengurus masjid minta kepada masyarakat untuk satu bagian dalam satu keluarga zakat fitri, namun harus berupa uang dengan alasan kalau beras susah menjualnya atau terjual murah. Dengan alasan kalau beras disuruhnya kasih duit, ya. Kalau beras susah menjualnya, ya memang bukan untuk dijual, ya, atau dijual murah. Itulah yang telah kita sebutkan tadi. Banyak orang yang melakukan ibadah tapi tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dalam arti yang telah kita sebutkan tadi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan seorang yang mendapatkan karamah dari Allah SWT, karamah adalah orang yang selalu taat kepada Allah dan selalu taat kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul, tidak mau menyelisihinya. Apalagi banyak ancaman-ancaman menyelisih sunnah Nabi SAW. Sudah jelas dia bisa sesat, tidak diberkahi, tidak diterima amalannya. Ya, sementara kita tahu dari hadis Nabi tidak ada satupun dari ucapan Nabi dan praktek yang dilakukan oleh Nabi, bahkan Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala ajmain dan para sahabat yang menjadi rakyat mereka, tidak ada mereka mengeluarkan zakat fitri dengan makanan pokok, dengan beras, gandum, kurma atau yang lainnya makanan pokok. Tidak ada dikeluarkan duit, ya, mohon maaf. Dikeluarkan bentuk makanan pokok, ya. Maka zakat fitri itu sama dengan membayar fidyah, tidak dengan duit tetapi dengan makanan pokok, ya, 1 sa', dan tidak boleh diganti dengan duit. Alasan apapun yang disebutkan oleh pengurus masjid atau pengurus penerima zakat fitri berupa makanan pokok kemudian disuruh ganti dengan duit, ini tidak ada alasan satupun yang dibenarkan, yang dibolehkan, karena sudah menyelisih apa? Menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah zakat fitrinya kalau dikeluarkan bentuk duit, tetapi sah dengan makanan pokok dari makanan pokok yang ada di wilayah masing-masing mereka atau di negeri masing-masing. Inilah yang perlu diperhatikan. Ya, kita dituntut untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah kita sebutkan tadi. Oh, kita sudah membiasakan diri di dalam bulan Ramadan melakukan ketaatan, mengikuti sunnah Nabi dan tidak mau menyelisihi Nabi. Tapi subhanallah di akhir Ramadan sudah mengumpulkan zakat fitri, sudah mulai lagi menyelisih sunnah Nabi. Mana istiqomah kita? Mana janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya? Mana praktek dari kalimat syahadat kita, 2 kalimat syahadat kita, syahadatu alla ilaha illallah, taat kepada Allah, tidak menyelisih Allah, tidak menentang Allah, tidak keluar dari aturan Allah. Mana juga bukti kita mengamalkan syahadatu anna Muhammad Rasulullah, ya, dengan mengikuti sunnah beliau, apa yang telah beliau praktekkan dan tidak menyelisihinya sekecil apapun, apalagi perkara-perkara yang besar. Kadang kan kita yang berbicara kita hawa nafsu kita saja, keinginan kita, perasaan kita, menurut kita, tapi nggak mau kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang salah kita, wahai kaum muslimin. Kita hidup di dunia ini mengikuti apa maunya Allah, bukan maunya kita. Kita hidup di dunia ini beribadah
mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, bukan yang diinginkan oleh diri kita yang kita lakukan menyelisih Nabi, bukan. Maka inilah yang harus diperhatikan oleh banyak kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda mendapatkan masjid Anda yang dekat di situ, yang dekat Anda memang jamaah masjid di situ seperti itu, maka ya masih ada masjid-masjid yang lain yang mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Ya sudah, antar makanan pokok ke sana. Ya. Bahkan juga kata para ulama, dalam mengeluarkan zakat harta juga zakat fitri itu sebagai wadah saja untuk membantu, mengelola, nanti mencari fakir miskin. Kalau kita bisa keluarkan sendiri, silakan, tafadhol. Ya. Melalui pengurus masjid, badan amil zakat atau yang lainnya, itu tidak wajib. Kalau Anda bisa memberikan sendiri, tahu fakir miskin, ya sudah langsung antar saja. Dan yang diantar apa? Makanan pokok, bukan duit, bukan uang. Kalau dengan alasan mereka juga perlu beli baju, beli ini, itu lain lagi. Ada nanti namanya zakat harta. Dari situlah diambil. Makanya semuanya sudah ada porsinya masing-masing, ditempatkan pada posisi masing-masing. Jangan diambil ya hak daripada zakat harta tersebut. Ya, lalu zakat fitri jadikan juga zakat harta, salah. Harta itu berbentuk duit, bukan makanan pokok. Zakat fitri dengan fidyah itu adalah berbentuk makanan pokok, bukan duit, bukan harta. Nah, disinilah kita dituntut untuk selalu mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena di dalam sunnah Nabi itulah adanya pahala, diterimanya amalan kita, keberkahan yang kita lakukan, dan diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Yang dikatakan ibadah adalah suatu bentuk penamaan, bentuk perbuatan, perkataan ya yang diredai oleh Allah dan dicintai oleh Allah, dicinta dan diredai oleh Allah, yang tidak nampak ataupun yang nampak dari amalan tersebut ya. Dan itulah yang dikatakan ibadah. Anda menganggap ini adalah ibadah sementara Anda melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Apa buktinya? Buktinya Anda tidak mengikuti Rasulullah. Kalau tidak mengikuti Rasulullah berarti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah berarti kita dicintai oleh Allah. Ingat ayat yang selalu disampaikan oleh para ulama dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ini perintah dari Allah turun kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan kepada seluruh umat Islam sampai hari kiamat. "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian semua, wahai umat Islam, laki-laki perempuan, besar kecil, tua muda, pengurus masjid ataupun tidak, penguasa ataupun rakyat, semua, apabila kalian mengklaim bahwa kalian mencintai Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itulah sunnah Nabi dalam seluruh perkara ibadah kita. Baru di situ dapat keutamaan apa? Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosamu. Berarti lawannya, itu yang dikatakan oleh para ulama usul fikih, mafhumul mukhalafah, pemahaman dari kebalikannya. Berarti kalau seseorang itu hanya mengaku cinta Allah, bahkan mengaku cinta Rasul, tapi tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti sunnah beliau, buat aturan sendiri, menurut saya, perasaan saya begini-begini, nggak cocok, ya masa ditukar aja, ini kan namanya maunya kita. Berarti dapat kebalikan dari keutamaan tadi. Allah benci kepada dia dan dia tidak diampuni dosanya. Dia berdosa karena orang menyelisih sunnah Nabi itu berdosa, menyelisih amalan Nabi itu berdosa. Itu yang kita khawatirkan. Banyaknya kaum muslimin melakukan amalan tanpa disadari amalannya tertolak. Jadi betul-betul harus hati-hati. Berilmu wahai saudaraku. Kalau kamu tidak banyak membaca hadis Nabi, tidak banyak tahu hukum-hukum tentang masalah ini, tanya kepada ahli ilmu, tanya kepada ustadz yang berilmu. Jangan buat putusan sendiri. Jangan dengan alasan begini-begini. Ya, itu alasan akal saja. Agama ini masuk akal, tapi jangan diakal-akali.
Dan semua apa yang telah ditetapkan oleh Allah dari peraturan dan juga telah diamalkan oleh Nabi berbentuk kita katakan sunnah Nabi, itu yang terbaik, itu yang paling sempurna, dan itulah yang mendatangkan keberkahan. Sebaliknya kalau kita menyelisih sunnah, disitulah akan datang ya kemudaratan, akan datang kesusahan, akan larinya keberkahan dari amalan kita, bahkan tertolak. Wallahu taala alam bisawab. Demikian dapat kita sampaikan dari jawaban pertanyaan yang ada. Satu pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian dapat kita sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.